Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel kami di Secangkir Hikayat. Selamat datang, silakan duduk, silakan menikmati Secangkir Hikayat. Oke, saat ini kita ada di kediamannya Bang Indra, ya, selaku pemerhati budaya Betawi, yang kediaman beliau ini ada di daerah Jakarta Selatan, di ujung Jakarta Selatan, di daerah Cipedak, itu di Jalan Sarjana. Oke, langsung aja kita berbincang-bincang santai bersama Bang Indra. Halo Bang Indra, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat bener dah. Sehat, kelihatannya emang lagi seger banget ini. Wah, iya, emang kudu seger apalagi habis hujan tadi. Iya, emang lagi musim hujan nih Bang ya. Tapi ya biar gimana pun cuaca, kondisi harus tetap prima nih Bang ya. Iya, prima, kudu kita syukurin. Iya. Insya Allah bisa aktivitas lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Bang, ini boleh nih kita ya buat nanya-nanya nih mengenai perihal budaya Betawi ataupun kondisi-kondisi budaya Betawi itu sendiri pada saat ini, ataupun gimana sih ini cara-cara kiat-kiat supaya kita bisa mempertahankan budaya Betawi itu sendiri gitu. Jadi gini Bang, di jalan ataupun di tempat-tempat umumnya di Jakarta, saya lihat ini udah mulai banyak juga perkembangan budaya Betawi yang udah menjamur di kampung ke kampung gitu Bang. Tapi juga di sisi lainnya, saya juga banyak lihat juga ada anak muda ataupun ada generasi-generasi yang sama sekali nih nggak tahu tentang budaya Betawi itu sendiri Bang. Nah, yang jadi pertanyaan besar nih Bang, apakah generasi-generasi Betawi itu sendiri tuh nggak kesentuh dan nggak kerangkul sama yang duluan apa yang tua-tuaan, atau emang Betawi itu punya cara sendiri buat mengedukasi generasinya gitu Bang? Iya, ini gini Vicky ya, kita kan punya tanggung jawab bareng-bareng sama-sama. Jadi ketika budaya ibu kandung kita, salah satunya budaya Betawi, bagian dari budaya bangsa nih, kita kagak jagain, kehilangan nih bocah, kagak kenal budaya lagi gitu. Hilang gitu. Ya hilang. Contoh misalnya abang pakai malam begini aja kan, ketika nanti orang lihat, oh iya tuh udah ciriin budaya Betawi, gitu. Yang tadi Piki bilang ternyata itu sebuah bahasa kerennya qadarullah ya, keniscayaan. Budaya itu kan turun naik. Kalau dia kagak dipakai lagi, dia kagak diperhatiin lagi, kagak ada barangnya, kagak disebut, kagak dilisanin, bisa hilang. Bisa hilang. Bisa hilang. Maka dari itu nih Abang Girang nih, ini kita ngobrolin masalah ini, artinya apa ya? Untuk adik-adik kita, kalau abang kan kolonial belakangan kemarin. Ini anak-anak milenial, anak-anak Gen Z, yang kalau kita kagak paksain dia kenal sama budayanya, hilang tuh. Hilang. Budaya kan ngomongin karakter, kalau kata orang keren mah value, begitu tuh, ngomongin isi nilai-nilai jati diri kita. Maka kalau yang udah ada kudunya itu emang dibina nih. Dirangkul Ya, dihidupin, kalau perlu sama Pemda sama siapa kasih bantuan juga tuh seni, sambil diarahin biar bener. Jangan sampai juga gagal budaya. Artinya jangan sampai dicuekin banget. Jangan sampai dicuekin, biar budaya ini terus hidup. Tapi juga kan kagak bisa orang disuruh ngidupin budaya lantas dapurnya keleleran. Kagak bisa begitu. Maka harus ada imbang balik tuh. Harus ada perhatian juga, termasuk salah kita juga kali ya. Misalnya udah kagak mau nanggap hiburan Betawi. Gitu kan. Salah satunya kan begitu. Nah, anak-anak kita, cucu segala macam, dia kagak bisa kenal lagi kalau kita kagak kasih tauin. Sekarang zamannya udah modern, kagak bisa lagi tong sini ngumpul nonton wayang yuk, kagak bisa. Bocah sekarang udah kagak selain begitu. Kenal, langka juga lagi. Langka, udah putus generasinya. Enakan dia ambil handphonenya, dia buka, ini ada, suka dia mampir, kagak dia liwat-liwatin, pilihannya banyak. Iya, betul. Artinya nih kita kudu ngimbangin juga lewat situ tuh. Sambil dia dikenalin ya, orang tuanya yang seniornya pada nyontoin, barangkali entah itu di seantero tanah Betawi yang mana, paksa dalam tanda kutip tuh Vicky tuh, masukin di sekolahan-sekolahan kayak mulok itu. Neng, kudu belajar Betawi nih. Lewat mana ya? Nari Betawinya tuh,
Jadi dimasukkan jadiin ekstrakurikuler ataupun jadi ekstrakurikuler atau kurikulum, sehingga kalau dia pelan-pelan dipaksain, mudah-mudahan muncul tuh. Ada cinta, ada senangnya, dan mudah-mudahan nanti jadi peduli. Begitu dia gede mau nikah, katanya masa sih saya orang Betawi pakai budaya lain, saya pakai budaya Betawi, dia kagak malu. Iya, benar. Atau dia berani nunjuk, siapa yang Betawi? Saya orang Betawi. Nah begitu. Bangga dong. Bangga. Harusnya. Kan begitu. Enggak punya jiwa kecil gitu maksudnya. Mau ngakuin dirinya begitu. Jadi ini kesenian, itu musik, itu ritus kehidupan ya. Dari lahir sampai meninggal, dari keluar lubang sampai masuk lubang begitu. Ini kan perjalanan manusia emang panjang. Mengka tanggung jawab rame-rame. Enti ya. Kalau anak cucu misalnya ya amit-amit ya, nauzubillah sampai kehilangan budaya, kita udah kagak disalahin. Iya. Kita udah ngajar. Karena kita udah nyajiin juga sebelumnya. Kita udah jalanin di prosesnya. Soal hasil mah kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Buat kita semua begitu tuh. Tapi kan gini, Bang. Itu kan banyak juga nih adik-adik kita nih, anak-anak kita, generasi kita pada umumnya nggak mau banget tuh, apaan sih nih budaya, apaan sih nih Betawi, padahal dia orang Betawi ya gitu kan. Tapi dia ngerasa ini udah nggak relevan, ini mah zaman-zaman dulu, jadul nih. Ada yang lebih modern lagi nih. Nah, itu cara menanggulangi itu gimana tuh, Bang? Ada metode-metode khusus gak tuh, Bang? Itu yang dialamin hampir semua, bukan cuman Betawi. Betawi dari kita ngambil tahun berapa ya, Nyonya Inkua abad ke-5. Ambil dari 16-19 saja dah, Jan Peterson Kun masuk. Itu kan semuanya udah kolaborasi. Jawa, Sunda, bercampur itu ya, campur segala macam. Gitu. Kota kita namanya kota metropolitan, semua macam ada. Sehingga kikisan budayanya itu gampang. Nah, yang di Bali, yang di Jogja, dia punya kekuatan leluhur, itu aja bisa bergeser. Iya. Apalagi kita yang bukan berarti kita kagak bisa, kita bisa. Tadi caranya kita mulain, kita kenalin, kagak boleh berhenti. Kita kan jalannya diproses. Iya. Tapi juga nggak bisa budaya itu cuman sekedar dilestariin. Budaya kudu dikembangin, budaya bisa dimanfaatin. Iya. Kembanginnya bagaimana? Yang ngikut sama pola yang sekarang. Yang penting dia kagak hilang dari bahasa, kalau di Jawaan ke pakem-pakem, kita tuh kepatutannya. Iya. Berkembang boleh, dikembangin boleh. Misalnya main silat, kan nggak kudu pakai warna hitam aja main silat tuh. Iya. Gitu. Atau misalnya, Bang, saya bikin kerak telur nih, tapi anak sekarang pengennya pakai ada parutan keju, bisa aja. Iya. Maksudnya udah mulai dimodernin gitu ya. Ini kagak doyan dia kalau pakai begini doyan, nggak apa-apa. Tapi yang pakem bener adalah ini. Minum bir peletok nih, minuman khas kita, pakai susu boleh aja, walaupun di awalnya kagak begitu. Termasuk sistem pembelajaran di sekolah, ngenalin bahasa dan segala macamnya. Tapi kan gini, Bang ya, misalkan kita masukin ke ranah sekolah nih, artinya sekolah-sekolah di Jakarta ini baik SD maupun SMP kan bercampur tuh, Bang. Ya. Ada yang orang Betawi, ada yang suku lainnya gitu, yang budayanya juga akan berbeda-beda. Itu pada akhirnya akan menimbulkan suatu hal yang nggak nyambung tuh, Bang, gitu. Ini menurut pandangan saya yang saya lihat kan sekolah umum itu bercampur tuh, Bang. Apa di sekolah dasar ini orang Betawinya ada sekian, tapi yang lainnya juga banyak. Ya. Atau karena ini ada di wilayah Jakarta, ada di wilayah Betawi, kurikulum itu harus setara gitu, Bang. Itu gimana, Bang? Undang-undang Pemajuan Kebudayaan, amanah dari Undang-Undang 45 itu kan ada, termasuk soal budaya di situ. Kalau di Sunda, di Jawa, di Padang ada muatan lokal, mereka bisa. Emang kagak boleh di Betawi? Ya kudunya sama, haknya kayak begitu. Lagi-lagi kalau di awalnya ada Undang-Undang 29, sekarang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Apalagi nanti Jakarta bukan lagi ibu kota, kalau kita ngomongin Jakarta nih, kan biar pinggir-pinggir ya. Sekarang kan daerah khusus Jakarta kan DKJ. Ketika DKJ kita kagak melek-melek tuh, kudu Betawi semua, nggak begitu. Iya. Orang Betawi kalau mau dicoba dikejar kemana juga orang yang paling welcome. Paling terbuka coba deh. Iya, benar. Unsur-unsur segala macam, artinya boleh dong orang Betawi di kampungnya ngedein budayanya tanpa mengusir, menghilangkan budaya lain. Oke. Artinya gitu. Menjadikan Betawi tuan rumah di tanahnya sendiri. Di tanahnya sendiri, jangan jadi penonton mulu gitu. Dia cuman bisa dibina di kampungnya. Sementara kampungnya dia juga
bina budaya-budaya yang lain. Kan kagak pernah kita usir. Lihat aja di jalanan. Orang kan ngomonginnya ondel-ondel mulu, tapi kagak pernah ngomongin kuda lumping, kagak pernah ngomongin ngusir angklung, sintren segala. Padahal kan udah punya. Dan kita paham Jakarta itu dari 1619 yang punya rame-rame. Maka kalau dia nanti dimasukin di muatan lokal, yang penting proporsi. Kalau orang Betawi pindah ke daerah Sunda, dia harus belajar bahasa Sunda, kita kagak marah. Iya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya ikutin itu kurikulumnya. Nanti ini saudara kita yang dari sono masuk Jakarta, ini ada kurikulum, ada belajar budaya Betawi. Ayo bareng-bareng, kan imbal balik. Iya, dong. jadi itu nggak ada persaingan artinya, Bang. Kagak ada persaingan, Sama saling rata, nguatin. saling nguatin, Kuduknya bener, begitu. Kenapa? Gini, konsepnya apa budaya? Kita pengen jadiin budaya itu sebagai perekat bangsa. Salah satu metode buat ngerukunin. Iya, ngerukunin semua. Kan kalau lewat agama udah nafsi-nafsi, kagak bisa. Iya, Maka lewat budaya kan bisa nih. Anak yang non-muslim sama anak yang muslim nari nandak ganjen. Bisa kan? Bisa. Nggak Tapi terbatas. kalau masuk misalnya yang non-muslim sama muslim ngaji yuk. Besok gantian, maaf, misalnya kita buka Injil, kan kagak boleh tuh udah nafsu. Iya. Budaya. Betul. Kita Kalau budaya tuh emang tanpa batasan. Iya, tanpa batasan. Asal ada jiwa-jiwa seni, ada jiwa-jiwa kreativitas yang. Yang penting budaya jangan diatasin dari agama masing-masing. Tetap dia keduanya. Iya, tetap panutannya tetap agama. Tetap agama itu. Bang, saya kadang-kadang dengar bahasa-bahasa ataupun istilah-istilah yang kayak gini nih, Bang. Apaan sih Betawi mah pinggiran gitu. Orang-orang Betawi itu orang-orang yang minggir gitu. Kalau saya lihat nih ya. Orang Jakarta ini udah banyak nih yang ada di daerah Depok, daerah-daerah luar Depok bahkan gitu. Yang artinya di Jakarta sendiri itu juga udah ada peradaban-peradaban yang modern nih gitu. Sehingga orang-orang Betawi aslinya udah mulai pada minggir-minggir nih, Bang. Nah, berarti kan di situ juga unsur budaya Betawi juga sedikit-sedikit kekikis nih, Bang, gitu. Nah, cara mempertahankannya itu apakah pemerintah daerah ataupun penggiat-penggiat seni itu bisa nggak tuh memulihkan kembali nilai-nilai seni dan budaya di Betawi itu sendiri, Bang? Iya. Keniscayaan, ada konsekuensi dari sebuah kota ketika dia maju. Kerennya begitu tuh. Mau kota di mana juga kalau dia udah maju tempat orang ngumpul, hampir bisa dipastiin orang intinya geser. Jepang, Korea, Amerika segala macam. Orang kulit merah di Amerika kan bergeser juga begitu. Iya. Lah kita dari 1619 Saint Peter Sun Kun lewat VOC, lewat ini India apa segala macam, nggak mungkin tuh akulturasi kagak bisa masuk, pasti masuk. Lantas konsekuensi dari pembangunan kota, maka masyarakat intinya bukan semata-mata kepengenan jual. Iya. Bisa dibayangin kalau orang Betawi kagak jual tanahnya di Jakarta, jadi kagak tuh kebangun ibu kota. Iya. Kalau kita ngelihatnya secara positif, ini atas sumbangsi juga dong orang Betawi dia mau Senayan sampai kosong dia digusur. Ngerelain tanahnya sendiri. Kan itu konsekuensi untuk pembangunan kota. Betul. Pasti ada kayak begitu dimanapun kalau kita ngelihatnya bijak. Yang akhirnya ketika ini bergeser, budayanya kadang jadi ngikut bergeser atau dia bisa hilang. Bergeser atau bisa hilang? Bisa hilang. Atau bisa juga budaya yang sini pindah tuh ke daerah Betawi yang lain. Budaya situ kewarnaan dah tuh begitu. Ngebaur akhirnya saling mengisi. Saling ngisi. Nah, kagak bisa dibiarin aja mengka orang-orang Betawi kan udah bergerak, bertindak, ngerealisasiin, dia bikin yang namanya satu tempat perkampungan budaya Betawi salah satunya. Oh, wadah. Biar itu jadi benteng budaya, jadi dapurnya budaya. Tapi kan kagak bisa di situ aja. Kalau itu adanya kan daerah Setu Babakan kan gitu ya. Setu Babakan perkampungan budaya Betawi. Tapi seantero pojok Jakarta kita kepengen bangun lagi. Belum lagi soal bahasa. Kebetulan abang juga ngikut di tim bahasa itu. Kita mau bikin muatan lokal. 20-an kurang lebih ada balai bahasa, kantor bahasa di provinsi-provinsi. Jakarta, duitnya itu kurang lebih 84 triliun. Anggarannya? APBD-nya? APBD-nya? Segitu. Tapi kagak punya kantor bahasa, kagak punya balai bahasa. Apa sebab tuh, Bang? Ada secara politis katanya, biarin ya, biar ada yang denger ya. Iya.
karena Balai Bahasa udah ada di Jakarta, maka nggak perlu ada lagi. Tapi kan akhirnya kagak turun tuh, kagak diperhatiin. Iya, nggak nyampe juga. Nggak nyampe. Nggak kebangun juga. Agak kebangun. Akhirnya abang diajak kerjasama nih sama Banten. Ngembangin pantun, ngembangin musik lain. Malah Banten tuh bang? Banten, karena dia punya kantor bahasa. Artinya kita sekarang nih lagi nguatin, salah satu untuk jaga itu melalui lisan, adanya namanya Balai Bahasa. Jawa Barat punya. Jawa lain punya, Jakarta kagak punya. Mungkin kedepannya bisa ada mungkin bang kali ya. Harapannya begitu. Mungkin, harapannya begitu. Jadi harus ada awareness, peduli, harus ada bahasa kerennya nih, political will, kepengenan politik. Kalau yang eno kagak pengen, untuk duit nggak di ACC misalnya sama legislatif kagak keluar, kagak jadi. Iya, betul. Makanya kita nitipin juga, perhatiin nih putra daerah, ada undang-undang pemajuan kebudayaan. Jangan cuman ngomong, khawatir budaya hilang, tapi kagak dirawatin. Ya itu sih emang yang umumnya terjadi kayak gitu sebenarnya. Nah, kita kagak mau yang umumnya, yang pengen agak khusus. Berapa persen biar budaya bisa jalan, ya. Nih ondel-ondel, nih palang pintu, nih apa. Di undang-undang pemajuan kebudayaan itu kalau ada hotel, restoran, dia kagak mau nampilin gitu, izinnya bisa dicoret misalnya. Kan apa sih reward and punish ya? Penghargaan dan sanksi kudu imbang. Iya, betul. Nah, lu bagus nih, ntar izinnya diperkuat lagi. Gitu. Makanan dia sajiin makanan Betawi. Walaupun hotel bintang 5. Itu tuh, jawab ketakutan atau kekhawatiran tadi biar makanan kagak hilang. Iya. Tari-tarian, jangan tari yang lain mulu, tari Betawi dong tampilin. Musiknya, oh di pojokan ada orang mau masuk ke hotel bintang 5, ada yang lagi main teyan. Itu kan upaya. Iya. Lah kalau kagak dilakonin, ya mohon maaf deh. Hilang. Ya minggir-minggir terus hilang. Komunitas orangnya kagak. Ini inti dari musik, tari, kesenian segala macam bisa hilang. Iya. Nah nih Bang Indra sendiri nih, punya pesan-pesan nggak nih buat masyarakat Betawi khususnya, ataupun buat adik-adik kita nih yang generasi-generasi Betawi, atau pada halayak banyak nih Bang, khususnya untuk budaya Betawi ini mesti diapain dan mesti digimanain Bang? Monggo Bang, pesan-pesannya Bang. Iya, pesan sama ngajak ya, buat semua, buat kita semua, generasi muda, kalau orang-orang tua, kudu nyontoin. Abang mulainya dari situ tuh. Jangan cuma nenteng nuntun dia biar ngikut, tapi kagak dicontohin. Jadi orang-orang tua kudu nyontoin bagaimana ngelakonin budaya. Ya, misalnya anak-anak dikenalin kesenian, waktunya kriaan, sedekahan, nanggapnya mesti gambang kromong, misalnya begitu. Jangan malu tuh anak pakaian busana Betawi. Begitu nyunatin, oh ini ada yang namanya ondel-ondel, ada yang namanya delman segala macamnya, kue-kue dan lain-lainnya. Jadi karakter kita bicara tuh lagi investasi, kagak bicara untung duit dan segala macam. Iya. Yakin dah budaya kita bisa hilang kalau dari masing-masing kita kagak nguatin itu. Jadi jangan sampai budaya kita hilang. Ayo dari kita yang tua-tua nyontoin, kita berbuat walaupun kecil gitu ya. Yang kita mampu, yang kita bisa, ya kayak bangun rumah jangan alergi, rumah nuansa Betawi. Gitu. Yang bisa misalnya belajar pantun, belajar. Yang mau main palang pintu, ayo main silatnya dan segala macam. Jangan juga alergi. Nanti kalau belajar silat dia jadi pada berantem. Lah kan di sekolah ada belajar taekwondo, belajar karate segala macam. Itu boleh. Kenapa giliran silat jadi alergi? Yang penting diarahin. Gitu. Jadi kalau ibarat kata pantun nih buat orang Jakarta misalnya, kira-kira begini Ki. Buah duku, buah kawista. Cakep. Cakep ya. Anak onta dimakan buaya. Cakep. Jangan ngaku anak Jakarta kalau kagak cinta sama budaya. Tuh, kudunya begitu. Apa yang dibilang Bang Indra ini benar. Kita jangan cuman pengen generasi kita tuh kenal budaya, kitanya juga kudu nyontoin, bukan begitu Bang? Bener, jangan kudu sampai tuh. kitanya ngajarin, kitanya nyuruh, tapi kitanya nggak nyontoin. Kagak ngelakonin. Yuk, berarti kita sama-sama ya Bang. Kita bareng-bareng. Bener. Biar nih generasi-generasi kita pada melek, pada kenal sama budayanya sendiri. Gitu Bang Indra ya? Insya Allah. Sebenarnya mah masih pengen banyak ngobrol lagi nih Bang Indra. Mungkin di lain waktu saya mampir lagi. Kita nyambung lagi ya. Kita nyambung kapan-kapan Insya Allah. Bang, ini makasih banyak ya udah makasih banget ini bekelnya ini. Makasih banget gitu. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Sama-sama Bang Indra. Bang, sehat-sehat Bang ya. Baik, Insya Allah. Makasih banyak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.